Gue pernah denger cerita orang-orang tentang rumah kosong yang angker di pinggiran kota. Tapi malam itu, gue gak cuman denger, gue ngalamin sendiri. Bayangan tinggi, mata merah menyala, bau busuk yang bikin kepala cenat-cenut. Dan semua itu terjadi di depan mata gue. Buat lo yang berani, stay tune. Karena malam ini gue bakal ceritain kisah penampakan genderuwo di rumah kosong. Dari pengalaman seorang tukang ojek yang nyaris gak selamat. Jangan skip, karena cerita ini nyata banget. Malam itu jalanan di kampung pinggiran kota masih terlihat lengang, meskipun waktu sudah menunjuk hampir pukul 11. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari sawah yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Hanya sesekali terdengar suara motor melintas, selebihnya sepi, sunyi, seperti desa yang sedang tertidur lelap. "Pak, ini order terakhir saya malam ini. Rumahnya katanya di dekat bangunan kosong itu ya?" Suara lirih Dani, seorang tukang ojek online, terdengar lewat telepon sambil ia menepikan motornya ke bawah pohon besar. Dari seberang, pelanggan menjawab singkat, "Iya mas, rumah saya di belakang rumah kosong yang besar itu, dekat mushola kecil. Masuk aja, pintu pagar gak dikunci." Dani menelan ludah. Rumah kosong yang dimaksud bukan tempat asing baginya, sebab sejak lama ia sering mendengar cerita dari warga tentang sosok hitam besar yang kadang menampakkan diri di jendela atau berdiri di atapnya. "Ah, masa iya sih? Paling orang iseng aja," gumamnya mencoba menenangkan diri. Walau bulu kuduknya mulai meremang, ia menyalakan lagi motornya. Lampu sorot putih menerangi jalan sempit penuh bebatuan. Di kiri kanan tampak rumah-rumah berjajar. Namun makin ke dalam, rumah itu terlihat semakin jarang, menyisakan bangunan tua yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. "Assalamualaikum, permisi," ucap Dani pelan begitu sampai di depan pagar besi yang mulai berkarat. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan dedaunan kering tertiup angin. Ia turun dari motor, membuka helmnya, lalu melangkah mendekat. Di dalam rumah kosong itu terlihat kaca jendela pecah, dindingnya penuh lumut dan cat yang mengelupas. "Masih jauh ya ke rumah pelanggan? Kok suruh ketemu di belakang sini sih?" Dani berbisik pada dirinya sendiri, menyalakan senter ponsel karena cahaya lampu jalan tidak menjangkau area itu. Tiba-tiba, dari dalam rumah kosong, terdengar suara berat seperti orang menggeram. "Har!" Dani terperanjat, mundur selangkah sambil berkata dengan suara bergetar, Siapa itu? Ada orang di dalam." Suara itu berhenti, berganti dengan bunyi langkah pelan, berat, seolah telapak kaki raksasa menyeret di atas lantai kayu yang lapuk. Krik, krik. Begitu dentuman langkah semakin dekat dengan pintu depan, Dani langsung menyalakan motor lagi dengan panik. Tapi anehnya mesin mendadak mati meski baru saja ia servis siang tadi. "Ya Allah, jangan main-main dong," desisnya sambil mencoba berulang kali menekan starter. Dari sela pintu yang setengah terbuka, muncul bayangan hitam besar, tinggi hampir menyentuh kusen. Bulu-bulu hitam pekat menutupi sekujur tubuhnya. Mata merah menyala seperti bara api, menatap langsung ke arah Dani yang kaku tak bisa bergerak. "Astagfirullah, itu genderuwo?" Dani akhirnya berteriak, tapi suaranya tercekat, seakan tenggorokannya dikunci oleh rasa takut yang luar biasa. Sesaat kemudian, bayangan itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan bau busuk menyengat seperti daging busuk bercampur tanah basah. Dani menjatuhkan ponselnya, layar menyala menunjukkan pesan WhatsApp masuk dari pelanggan. "Mas, cepat ke belakang rumah. Saya sudah tunggu di teras." Dengan tubuh gemetar, Dani hanya bisa berucap lirih, tapi
Kalau begitu, siapa yang barusan ada di dalam rumah itu? Dengan napas yang masih tersengal, Dani menunduk cepat mengambil ponselnya yang sempat jatuh di tanah becek. Tangannya bergetar hebat, jari-jarinya bahkan nyaris tidak mampu menekan layar. Astaga, ini beneran atau cuman halusinasi gara-gara capek? Katanya lirih, mencoba mengatur pikirannya. Ia menoleh sebentar ke arah pintu rumah kosong yang tadi menampakkan sosok itu. Tapi kini hanya terlihat kegelapan pekat menelan semua bayangan. Dari ponselnya, pesan itu masih terlihat jelas. Pelanggan meminta agar ia masuk lewat jalan samping menuju belakang. Dani menelan ludah, lalu berkata lirih, "Ya Allah, lindungi saya. Pekerjaan ini cuma cari nafkah, bukan cari celaka." Ia menyalakan kembali senter ponsel, lalu menuntun motornya pelan menyusuri jalan setapak di samping rumah tua itu. Rumput liar menjuntai panjang, beberapa kali menempel di celananya yang basah. Di tengah jalan, ia sempat mendengar suara seperti orang tertawa lirih. Samar tapi jelas membuat bulu kuduknya berdiri. "Siapa di situ?" "Jangan bercanda," seru Dani, mencoba terdengar tegas, meski suaranya jelas pecah menahan takut. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti, seolah seluruh alam ikut menahan napas. Ketika ia melangkah lebih jauh, cahaya senter menyorot sebuah pohon mangga tua dengan akar menjalar kemana-mana. Dari balik batang pohon itu, terlihat sekelebat bayangan besar berlari cepat melintas. Dani spontan mundur beberapa langkah. "Ya Allah, tadi barusan jelas banget ada yang lewat," katanya terbata. Ia menempelkan punggungnya ke tembok rumah kosong, berusaha menenangkan diri. Dalam hatinya muncul bisikan untuk langsung putar balik, batalkan order, lalu kabur sejauh mungkin. Namun, pesan pelanggan kembali muncul. "Mas, saya lihat dari belakang. Jangan takut, terus aja jalan." Mata Dani membelalak. Ia menoleh ke arah belakang rumah, mencoba melihat sosok yang mengaku sebagai pelanggan. "Kalau memang kamu bisa lihat saya, coba teriak atau lambaikan tangan," ucap Dani keras-keras. Sunyi, tidak ada balasan. Detik berikutnya, terdengar suara berat, seperti orang terbatuk keras dari dalam rumah kosong. Dani hampir menjatuhkan ponselnya lagi. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau pelanggan beneran ada di belakang, kenapa suara batuknya dari dalam rumah kosong? Tubuhnya terasa makin lemas, namun langkahnya seperti dipaksa untuk tetap maju. Sesekali ia menoleh ke arah jendela rumah kosong itu. Di salah satu jendela lantai 2, terlihat samar sosok besar berdiri diam. Matanya merah membara, lalu menghilang begitu saja. "Astagfirullah, jangan main-main, jangan sampai ikut saya," gumam Dani dengan wajah pucat pasi. Akhirnya, ia sampai di halaman belakang. Lampu kecil dari rumah pelanggan memang terlihat menyala redup, seperti pelita. Di kejauhan, ada siluet seseorang duduk di kursi bambu, menunggu di teras. "Alhamdulillah, ada orang beneran," ujar Dani mencoba meyakinkan diri. Namun, saat ia mendekat, sosok di kursi itu tidak bergerak sedikit pun. Padahal, biasanya orang yang menunggu ojek akan menoleh atau melambaikan tangan. Dani melangkah hati-hati sambil berkata, "Permisi, saya Dani ojek online. Tadi ordernya di sini ya." Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membuat dadanya kian sesak. Langkah Dani terhenti tepat 5 meter dari kursi bambu itu. Dari cahaya redup lampu minyak, ia bisa melihat jelas sosok yang duduk membelakanginya. Tubuh tinggi besar, bahu lebar, rambut menjuntai panjang acak-acakan, dan kulit gelap seperti terbakar. Dani mencoba menguatkan hati, lalu berkata lagi dengan suara lebih keras, "Permisi Pak, saya yang tadi ditelepon."
order ojol malam ini. Bener rumahnya di sini?" Sosok itu masih diam, tak bergeming sedikit pun. Hanya kursi bambu yang berderit pelan, seolah berat tubuh yang duduk di atasnya jauh melampaui manusia biasa. "Astagfirullah, kenapa dari tadi nggak jawab? Apa jangan-jangan saya salah rumah?" Dani bergumam, melirik sekilas ke arah ponsel. Namun saat ia menunduk, tiba-tiba terdengar suara berat dan serak dari sosok itu. "Kau sudah sampai." Suara itu begitu dalam, bergema, membuat telinga Dani seperti berdengung. Ia langsung merinding, tubuhnya kaku. Iya Pak, saya sudah sampai. Tapi ini benar rumah Bapak pelanggan. Tadi saya dapat pesan, katanya nunggu di sini," tanya Dani, berusaha memastikan. Perlahan sosok itu menoleh, dan saat wajahnya sedikit tersorot cahaya, Dani ternganga ketakutan. Matanya merah menyala, kulit wajahnya penuh bulu kasar, gigi taring panjang menjulur keluar, dan hidungnya besar seperti moncong. Bau busuk langsung menyeruak, menusuk hidung Dani hingga membuatnya hampir muntah. "Ya Allah, ini bukan manusia," bisik Dani dengan suara bergetar. Genderuwo itu tersenyum lebar, lalu bergumam, "Kenapa takut? Kau yang datang sendiri ke rumahku." Dani mundur 2 langkah, jantungnya berdetak tak terkendali. "Bukan, saya bukan mau ke rumah ini. Saya ada pesanan, saya cuma ojek. Saya nggak ada urusan," teriaknya terbata. Genderuwo itu tiba-tiba berdiri, tubuhnya menjulang tinggi hampir 2 kali ukuran Dani. Kursi bambu yang didudukinya retak dan patah seketika. Suara patahan kayu membuat malam semakin mencekam. Dani gemetar hebat, namun kakinya seperti tertancap ke tanah. Dari arah rumah sebelah, terdengar suara perempuan berteriak, "Mas, cepat lari, jangan diladenin." Dani menoleh cepat, melihat seorang ibu paruh baya memanggilnya dari balik pagar. "Ayo lari, itu bukan orang," teriak si ibu lagi. Tanpa pikir panjang, Dani langsung berlari sekuat tenaga ke arah ibu itu. Di belakangnya terdengar suara langkah berat mengejar. Dum, dum, dum. Tanah bergetar setiap kali makhluk itu melangkah. "Allahu Akbar, jangan biarkan dia dapetin saya." Dani menangis dalam hati. Saat ia hampir sampai di pagar, tiba-tiba motor yang tadi ia parkir mendadak roboh sendiri dengan keras, seakan ada yang mendorongnya. Dani menoleh sekilas dan melihat sekilas bayangan besar melompat ke atap rumah. Matanya masih menyorot merah dari kegelapan. Ibu itu buru-buru menarik tangan Dani melewati pagar, lalu menutup pintu pagar kayu sambil membaca doa keras-keras. "Mas, kamu gak boleh sendirian di situ. Itu rumah kosong, memang angker. Udah banyak orang yang diganggu sama dia," ujar si ibu dengan napas terengah. Dani hanya bisa terduduk di tanah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan suaranya gemetar. "Bu, jadi tadi saya nggak salah dengar? Itu beneran genderuwo ya?" Dani masih terengah, duduk bersandar di pagar kayu dengan keringat bercucuran meski udara malam begitu dingin. Tangannya gemetar hebat, sementara pandangan matanya terus menoleh ke arah rumah kosong yang baru saja ia lewati. Sosok hitam itu tidak lagi terlihat, tapi hawa mencekam seakan masih menempel di sekujur tubuhnya. Ibu paruh baya yang tadi menolongnya duduk di samping, menatap Dani penuh rasa iba. "Mas, kamu baru pertama kali ya masuk ke jalan belakang rumah kosong itu?" tanyanya dengan suara lirih, namun tegas. Dani mengangguk lemah. "Iya Bu, saya cuma ngikutin pesan pelanggan. Katanya rumahnya di belakang rumah kosong itu. Saya kira aman-aman aja, ternyata..." Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan kalimat. Ibu itu menghela napas panjang, lalu menatap rumah kosong yang berdiri angker di kegelapan. "Mas, rumah itu udah ditinggalin lebih dari 10 tahun.
Dulu pemiliknya meninggal mendadak. Katanya jatuh dari tangga dalam kondisi aneh. Sejak itu, rumahnya nggak pernah ditempati lagi. Warga sini percaya kalau ada makhluk besar yang jadi penunggu tetap di sana. Banyak yang bilang itu genderuwo Dani, menelan ludah. Hatinya makin bergidik. Jadi, yang barusan saya lihat memang penunggunya, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ibu itu mengangguk pelan. Iya, Mas, udah banyak yang ngaku pernah lihat. Ada yang lihat dia duduk di atap, ada yang lihat nongkrong di pohon mangga samping rumah. Ada juga anak kecil yang dulu kesasar ke halaman situ. Katanya diajak ngobrol sama bapak gede berbulu yang kasih permen. Untung anak itu bisa pulang. Tapi setelahnya seminggu penuh demam tinggi. Dani menutup mulutnya. Wajahnya pucat pasi mendengar cerita itu. Astagfirullah. Jadi bukan cuma saya yang diganggu? Ibu itu menepuk bahu Dani. Kamu beruntung masih bisa keluar hidup-hidup, Mas. Ada juga yang dulu pas pulang malam motor mogok di depan rumah kosong itu. Nggak lama dia jatuh pingsan. Waktu ketemu besok paginya, motornya masih ada, tapi orangnya udah nggak bisa ngomong normal. Sampai sekarang masih dirawat. Keluarganya Dani merinding mendengar kisah itu. Bulu kuduknya seakan tak kunjung turun. Bu, tapi tadi saya juga dapat pesan dari pelanggan. Katanya dia nunggu di belakang rumah kosong. Apa jangan-jangan itu ulah makhluk itu juga? Tanyanya cemas. Ibu itu menatapnya serius. Bisa jadi, genderuwo itu pintar meniru suara. Bahkan bisa bikin orang merasa dapat pesan atau panggilan. Banyak yang kesesat gara-gara diarahin sama hal-hal gaib begitu. Makanya saya langsung teriak waktu lihat kamu berdiri di depan kursi itu. Dani menatap ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau tadi ibu nggak teriak, mungkin saya udah. Suaranya tercekat lagi. Ibu itu menimpali. Makhluk itu memang suka menyesatkan, Mas. Dia senang lihat manusia ketakutan. Jadi jangan pernah sekali-kali coba nekat masuk lagi. Dani menunduk. Tangannya meremas helm dengan kuat. Hanya satu kalimat yang sanggup ia ucapkan. Ya Allah, lindungi saya dari segala godaan makhluk-Mu yang menyesatkan. Dani masih terduduk di halaman rumah ibu itu. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Pandangan matanya terus menoleh ke arah rumah kosong yang berdiri diam di kegelapan. Motor yang tadi ia parkir roboh di tanah, berada persis di depan rumah itu. Dan sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menolongnya mengambilnya. Ya Allah, saya harus ambil motor itu. Tapi kalau balik ke situ, bisa-bisa. Gumam Dani lirih sambil menelan ludah. Ibu paruh baya yang melihatnya menepuk tangannya pelan. Mas, jangan gegabah. Kalau mau ambil motor, tunggu besok pagi. Malam-malam itu, rumah itu memang berbahaya. Bukan cuma mitos, Mas. Aku udah lihat sendiri orang yang nekat di situ kesurupan. Dani menunduk, ragu. Tapi pikiran tentang motornya yang rusak akibat jatuh juga membuatnya resah. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berkata, Bu, saya nggak bisa tidur di sini. Saya harus bawa motor pulang. Kalau motornya ketinggalan, pekerjaan besok kacau semua. Ibu itu menggeleng pelan, matanya serius. Mas, jangan paksain diri. Kalau kamu nekat ke situ sendirian, jangan salahkan aku kalau sesuatu terjadi. Rumah itu, entah kenapa, dia bisa muncul di mana-mana. Banyak orang ngaku pas lihat bayangan hitam, mereka dikawal sampai rumahnya sendiri. Tapi ada juga yang tiba-tiba lenyap beberapa jam. Dani menunduk, keringat bercucuran meski udara malam begitu dingin. Ya Allah, kalau saya lari sambil ambil motor, semoga dia nggak ngelihat saya. Gumamnya dalam hati. Akhirnya ia memberanikan diri berdiri, perlahan melangkah menuju jalan sempit yang menuju motor.
Setiap langkah terasa berat, lantai tanah basah berkerikil, menimbulkan suara krik, krik, yang membuat hati Dani makin tegang. Sesaat ia menoleh ke arah rumah kosong, dan di salah satu jendela lantai 2, terlihat lagi sekilas bayangan tinggi besar berdiri diam. Mata merahnya menyala di gelap, menatap lurus ke arah Dani. "Ya Allah, jangan, jangan," desisnya sambil mempercepat langkah, keringat dingin bercucuran. Semakin dekat ke motor, langkah Dani terhenti ketika terdengar suara berat, seperti seseorang menarik napas panjang dari dalam rumah kosong. "Hah!" Suara itu begitu dalam hingga tanah bergetar pelan di bawah kakinya. Dani menelan ludah, gemetar hebat, tapi ia mencoba berkata keras, "Saya cuma mau ambil motor, gak mau ganggu." Seketika, bayangan tinggi besar itu muncul di halaman depan, tepat di depan motornya. Tubuhnya menutupi cahaya bulan, membuat motor seolah tenggelam dalam kegelapan. Dani hampir pingsan, tetapi di detik terakhir, ia teringat doa ibu tadi, dan lirih mengucap, "Bismillah, lindungi aku ya Allah." Seketika, bayangan itu seolah mundur perlahan ke arah rumah kosong, dan udara yang sebelumnya begitu pekat terasa agak ringan. Dani mengerahkan semua tenaga, mengambil motornya, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Suara motor menyala menimbulkan gema di tengah malam, seakan memecah keheningan yang mencekam. Ia menarik napas lega, tapi matanya terus menoleh ke arah rumah kosong yang gelap. Dan sekali lagi, ia melihat sekilas mata merah menatap dari jendela lantai 2, menghilang secepat kilat. Dani gemetar, tapi kini hanya satu tekad yang ada di pikirannya. Besok, saya harus cari tahu siapa atau apa yang benar-benar menempati rumah itu. Mesin motor mengaum pelan saat Dani menyalakannya, tapi dadanya masih berdegup kencang. Tangan gemetar saat menggenggam setang. Jalan sempit di depan rumah kosong itu tetap sepi, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang remang-remang. Setiap langkah roda motor terasa berat, seakan tanah basah menahan laju, dan angin malam membawa aroma lembab yang semakin menusuk. "Ya Allah, semoga sampai rumah dengan selamat," gumam Dani sambil menunduk. Mata terus menatap ke jalan yang gelap di depannya. Sesekali terdengar suara burung malam dan jangkrik, tapi kadang muncul juga suara aneh, seperti ranting patah atau bisikan samar dari pepohonan di sisi jalan. Dani menoleh ke kiri, lalu kanan, merasa ada sesuatu yang mengikuti. "Astagfirullah, jangan ikut saya," desisnya sambil memacu motor lebih cepat. Di kejauhan, ia melihat siluet rumah-rumah warga, tapi sebagian besar tampak gelap gulita, seolah semua orang tidur. Ia mencoba menenangkan diri, berkata lirih pada dirinya sendiri, "Santai mas, cuma bayangan, jangan takut." Namun suara langkah berat terdengar di belakang. Dum, 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 membuat jantung Dani terasa hampir berhenti. Ia menoleh sekejap ke belakang, tapi tidak terlihat apa-apa. Bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin membuatnya semakin paranoid. "Ya Allah, jangan sampai, bisiknya. Jalan yang ia lewati mulai menanjak sedikit, dan di atas bukit kecil itu, cahaya bulan menyorot pepohonan dengan bayangan panjang yang tampak seperti tangan besar menggapai ke arah jalan. Dani menelan ludah, mengerem sebentar, lalu memacu motor lagi. Tiba-tiba terdengar suara seperti geraman dari arah semak di samping jalan. "Hei!" membuat tubuhnya meremang. Ia spontan menoleh, tapi hanya melihat kegelapan dan semak yang bergoyang. "Astagfirullah, ini kenapa terus-terusan?" gumam Dani sambil menyalakan lampu sorot motor lebih terang. Beberapa meter di depan, terdengar suara anak-anak tertawa samar, padahal jalan itu sepi. "Siapa di sana?"
Jangan main-main sama saya, Dani berteriak. Tapi suara tawa itu langsung hilang begitu saja. Hatinya makin dag-dig-dag, tapi ia tidak bisa berhenti. Motornya adalah satu-satunya alat transportasi pulang. Sesekali, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di tepi jalan, dan setiap kali begitu, jantungnya seperti berhenti sejenak. Ya Allah, jangan ganggu saya lagi, desis Dani, menggenggam helm, seolah itu bisa memberinya perlindungan. Saat melewati tikungan sempit, ia menoleh ke kiri dan melihat sekilas bayangan tinggi besar berdiri di tepi sawah. Mata merahnya menyorot ke arah Dani, lalu menghilang secepat kilat. Dani menutup mata sekejap, menarik napas dalam, lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama, ia melihat rumah pertama yang tampak masih hidup. Lampu terang di terasnya dan seorang pria duduk membaca koran. Dani menoleh ke arah pria itu dan berteriak, "Pak, apa tadi ada yang lewat di jalan ini? Ada makhluk aneh." Pria itu menatap Dani dengan heran. "Mas, apa kamu sendirian? Jalan itu emang sering angker. Banyak orang yang lihat bayangan hitam, tapi biasanya mereka kabur sebelum terjadi apa-apa." Dani mengangguk cepat, keringat bercucuran dan berkata lirih, "Ya, saya baru aja, ngeri banget." Pria itu mengangguk, lalu berkata, "Mas, sebaiknya langsung pulang dan jangan lewat situ lagi malam-malam. Makhluk itu cuma mau bikin orang ketakutan." Dani menghela napas panjang, memacu motor dengan tenang sedikit demi sedikit, tapi di dalam hatinya, bayangan mata merah itu terus menempel, membuat setiap detik perjalanan pulang terasa seperti malam yang tak berujung. Sesampainya di depan rumah kontrakan sederhana tempat Dani tinggal, tubuhnya terasa lemas dan napasnya masih tersengal hebat. Ia menutup kunci pintu dengan tangan gemetar sambil menatap sekeliling pekarangan yang gelap. Alhamdulillah, sampai juga aman. Gumamnya lirih, mencoba menenangkan diri. Namun rasa lega itu hanya sebentar, karena begitu ia melangkah masuk, terdengar suara langkah berat di luar jendela kamar depan. Dum, dum, dum. Detak jantung Dani langsung memacu lebih cepat. Ia menoleh ke jendela, tapi gelapnya malam membuatnya tak melihat apa-apa. Tidak mungkin. Itu pasti cuma suara angin, batinnya, meski tubuhnya gemetar hebat. Dani menutup jendela rapat-rapat, tapi detak langkah itu tak kunjung hilang. Ia berlari ke dapur, menyalakan lampu, lalu berkata pelan, "Ya Allah, lindungi saya." Perlahan ia menengok ke arah pintu masuk, dan dari balik tirai, tampak bayangan tinggi besar berdiri diam. Matanya merah menyala, sama persis dengan yang ia lihat di rumah kosong tadi malam. Dani terdiam, tubuhnya membeku, dan suara serak itu terdengar, "Aku masih di sini." Ia menjerit keras, suaranya pecah, Jangan ganggu saya." Bayangan itu perlahan menghilang, tapi bau busuk yang menusuk hidungnya tetap ada. Dani segera menutup hidung dan mulut, lalu berlari ke kamar mandi, menyalakan air panas untuk mencoba menenangkan diri. Saat ia berwudu dan membasuh muka, suara serak itu kembali terdengar. Kini dari arah kamar tidur. "Masih, jangan tenang. Aku menunggu." Dani menatap cermin, berharap tidak melihat apa-apa. Tapi di balik bayangan sendiri, ia menangkap sekelebat mata merah di sudut cermin. "Ya Allah, ini nggak nyata. Jangan nyata," desisnya sambil menutup mata. Ia berdoa, membaca ayat-ayat pendek, dan mencoba menguatkan diri. Namun tubuhnya lemas dan keringat bercucuran. Tidak ada yang berani ia lakukan selain menunggu sampai fajar, berharap makhluk itu menghilang saat cahaya matahari masuk. Beberapa jam berlalu, dan bayangan itu tidak muncul lagi. Tapi rasa takut masih tertanam di hati Dani.
Ia mengambil ponsel untuk menghubungi teman, berkata dengan suara gemetar, "Mas, kamu percaya cerita horor? Aku baru aja ngalamin rumah kosong di kampung itu. Genderuwo beneran ada." Temannya tertawa kecil. "Ah, masa sih? Jangan kebanyakan nonton horor." Dani membalas dengan napas tersengal. "Gak bercanda, ini beneran. Aku lihat mata merahnya sendiri. Tinggi banget, dan bau busuknya. Gak mungkin bohong." Temannya terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Kalau kamu bilang begitu, hati-hati ya. Jangan pernah sendiri malam-malam di sana lagi." Dani mengangguk, meski temannya tak bisa melihat wajah pucatnya yang masih terpaku di kamar. Ia duduk di ranjang, memegang helm, dan berbisik lirih, "Ya Allah, semoga malam berikutnya aku bisa tidur tenang. Jangan biarkan dia muncul lagi." Tapi di dalam hatinya, Dani tahu pengalaman itu bukan sekadar mimpi buruk. Rumah kosong itu, bayangan tinggi, mata merah, dan langkah berat itu, semuanya nyata, dan mungkin masih menunggu di tempat lain, di sudut gelap kampung yang tak terjamah manusia. Ia menutup mata pelan, tapi suara langkah berat dan bisikan serak itu seakan menempel di telinganya, membuat setiap detik malam itu terasa abadi. Beberapa malam setelah kejadian itu, Dani mulai merasakan perubahan aneh dalam hidupnya. Setiap kali ia melewati jalan sempit yang dulu menuju rumah kosong itu, bulu kuduknya langsung berdiri dan jantungnya berdegup kencang. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam selalu dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala menatapnya dari jendela rumah kosong, atau muncul di halaman kontrakan, menggeram pelan seakan memperingatkan. Suatu malam, ia terbangun dengan napas tersengal, menatap sekeliling kamar yang gelap, dan bisik berat itu terdengar lagi, "Aku melihatmu." Dani langsung menjerit. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia berlari ke dapur menyalakan lampu. "Ya Allah, jangan ganggu aku lagi," gumamnya sambil membaca doa. Tapi suara itu tetap terasa di telinganya, samar tapi menakutkan. Keesokan harinya, ketika ia berangkat kerja, Dani bercerita pada seorang tetangga yang juga sering melihat hal-hal aneh di kampung itu. "Mas, jangan sering lewat jalan belakang itu. Rumah kosong itu emang angker banget. Banyak yang udah ngalamin hal serupa, bahkan motor mereka suka tiba-tiba mati atau ada bayangan mengikuti mereka," kata tetangga itu sambil menatap serius. Dani menelan ludah. "Iya, aku sendiri udah ngalamin. Rasanya kayak dia masih nungguin aku." Tetangga itu mengangguk pelan. "Bener mas, kalau sudah begitu, jangan sekali-kali menatap atau menantang. Mereka bisa sangat membahayakan hari-hari berikutnya." Setiap kali Dani melewati jalan gelap di kampung, ia merasa ada yang mengikuti dari pepohonan, semak, atau dari atap rumah tua. Suaranya sendiri kadang terdengar memanggil namanya di tengah malam, walau tak ada orang. Ia sering berhenti, menoleh, dan melihat bayangan hitam melintas cepat. Dalam hatinya, ia terus mengulang doa dan ayat-ayat, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa takut itu tak hilang begitu saja. Setiap malam sebelum tidur, Dani selalu memeriksa kamar, pintu, dan jendela berkali-kali, takut sosok itu muncul lagi. Suatu hari, saat ia bercerita pada teman dekatnya, Dani berkata, "Aku gak nyangka, cuma gara-gara satu malam di rumah kosong itu, hidupku jadi gak tenang. Setiap malam aku selalu mimpi buruk, bahkan di siang hari pun kadang terasa ada yang ngawasin." Temannya menatapnya serius. "Mas, kamu harus hati-hati. Jangan sampai pengalaman itu bikin kamu parno terus. Kalau perlu, minta bantuan orang yang bisa mendoakan rumah." Dan dirimu." Dani mengangguk, namun hatinya masih ragu. Malam berikutnya, ketika ia tertidur,
mimpi buruk datang lagi. Bayangan tinggi besar itu berdiri di kaki ranjangnya. Mata merah menyala, bulu-bulunya hitam tebal, bergerak pelan. Masih ingat aku. Suara itu bergema di kepalanya, membuat tubuh Dani kaku. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi wajah. Ia memegang helm dan membaca doa panjang, berharap perlindungan darinya. Namun, satu hal yang selalu ada di pikirannya, rumah kosong itu, bayangan tinggi, dan mata merah itu. Mereka bukan sekadar mimpi atau imajinasi. Dani tahu, pengalaman itu nyata, dan bahkan meski ia mencoba menjauhi kampung itu, bayangan itu masih bisa muncul di mana saja. Setelah beberapa minggu hidup dalam ketakutan, Dani memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang dikenal warga kampung sebagai orang pintar yang bisa menghadapi makhluk halus. Ia menghubungi seorang bapak tua bernama Pak Jaya yang katanya sering membantu warga menangani gangguan makhluk gaib. "Pak, saya takut tidur sendiri, apalagi lewat jalan belakang rumah kosong itu," kata Dani saat bertemu Pak Jaya di teras rumahnya yang sederhana. Pak Jaya mengangguk pelan, wajahnya serius. "Tenang mas, dari cerita kamu, ini bukan main-main. Makhluk itu, genderuwo, udah menempel sama kamu. Kalau dibiarkan, bisa terus mengganggu sampai kamu sakit jiwa atau fisik." Dani terkejut. "Gila, sampai segitunya ya? Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Jaya tersenyum tipis, lalu berkata, "Kita harus lakukan ritual pembersihan sekaligus doa supaya makhluk itu mundur dan gak mengganggu lagi. Tapi mas harus siap mental, karena saat ritual berlangsung, dia bisa muncul lagi, lebih dekat, dan bikin kamu takut luar biasa." Dani menelan ludah, jantungnya berdebar, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. Malam itu, Pak Jaya datang ke kontrakan Dani membawa dupa, air suci, dan beberapa benda pusaka. "Mas, jangan takut. Ikuti semua perintah saya. Jangan lihat ke sudut gelap, jangan bicara, dan fokus sama doa," instruksi Pak Jaya sambil menyalakan dupa dan membacakan ayat-ayat. Dani menunduk, gemetar hebat, mencoba mengikuti semua langkah. Perlahan, udara di dalam kamar terasa berat, seakan ada energi gelap yang menekan. Tiba-tiba terdengar suara berat dari sudut kamar. "Aku masih di sini." Dani tercekat, bulu kuduk berdiri, tapi ia menahan diri, tetap duduk diam sambil mengikuti doa Pak Jaya. Bayangan tinggi itu muncul perlahan, berdiri tepat di samping ranjang, mata merah menyorot langsung ke Dani. "Astagfirullah, jangan, bisik Dani, hampir pingsan, tapi Pak Jaya menepuk bahunya pelan. "Tetap fokus mas, jangan lari, jangan menatap." Ritual berlangsung hampir 1 jam, dengan asap dupa melayang, ayat dibaca berkali-kali, dan energi gaib terasa menekan dari segala arah. Bayangan itu sesekali bergerak, menggeram pelan, menakutkan, tapi Dani mencoba tetap tenang. Akhirnya, Pak Jaya mengangkat tangan ke arah sudut kamar. "Pergi, tinggalkan manusia ini. Aku perintahkan atas nama Allah." Tiba-tiba, bayangan tinggi itu mengeram keras, tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, hilang begitu saja. Udara kamar terasa ringan, seolah tekanan yang menakutkan selama berminggu-minggu lenyap. Dani menunduk, menutup mata, menahan napasnya yang tersengal, dan perlahan berkata, "Alhamdulillah, akhirnya pergi." Pak Jaya tersenyum. "Mas, makhluk itu memang kuat, tapi kalau kita gunakan doa dan niat yang benar, dia bisa mundur. Tapi ingat, jangan pernah mencoba masuk rumah kosong itu lagi." Dani mengangguk pelan, tubuhnya masih lemas, tapi hatinya sedikit lega. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian horor itu, ia bisa tidur tanpa dihantui bisikan atau bayangan mata merah. Meski ia tahu pengalaman itu akan tetap membekas di ingatannya selamanya.
ia memeluk bantal erat, berbisik lirih, "Ya Allah, semoga aku gak pernah ketemu lagi." Dan untuk pertama kali setelah berminggu-minggu, rasa takut itu sedikit mereda. Beberapa minggu setelah ritual bersama Pak Jaya, kehidupan Dani mulai kembali normal. Tapi bayangan pengalaman itu tetap menempel di pikirannya. Setiap kali ia melewati jalan sempit dekat rumah kosong itu, jantungnya masih berdegup lebih cepat dan bulu kuduknya otomatis berdiri. Ia sering menatap ke arah rumah tua yang tak berpenghuni itu dari jauh, hanya untuk memastikan bayangan tinggi itu tidak muncul lagi. "Ya Allah, semoga selamanya dia nggak muncul lagi," gumam Dani setiap kali mengingat malam-malam mencekam itu. Teman-temannya yang awalnya meragukan cerita Dani, kini mendengarkan dengan serius ketika ia menceritakan semuanya. Mulai dari bayangan tinggi, mata merah, bau busuk, sampai langkah berat yang mengikutinya di jalan sepi. "Aku gak pernah nyangka kamu beneran ngalamin semua itu, Dani," kata salah seorang temannya sambil menggeleng. "Kalau aku jadi kamu, mungkin udah pindah kampung aja." Dani tersenyum lemah, tapi dalam hatinya ia masih menyimpan rasa takut. Malam-malam berikutnya, Dani tetap membaca doa setiap sebelum tidur, menyalakan lampu kecil di kamar, dan menaruh beberapa benda pusaka yang diberikan Pak Jaya di sudut kamar. Ia tahu, meskipun ritual itu berhasil, makhluk seperti genderuwo bisa muncul kapan saja jika seseorang membuka jalan bagi mereka atau masuk ke wilayah mereka. Dani pun mulai membagikan pengalaman ini pada warga kampung lain. Tidak untuk menakut-nakuti, tapi agar mereka berhati-hati. Jangan main-main dengan rumah kosong itu. Jangan coba-coba masuk sendiri. Ia selalu mengingatkan, kalau kalian mendapat pesan atau suara misterius di malam hari, jangan diikuti. Itu bisa jebakan makhluk gaib warga yang awalnya skeptis, kini banyak yang mulai menjaga jarak, terutama anak-anak dan remaja yang sering bermain di sekitar kampung. Dani juga mulai memerhatikan tanda-tanda sekitar rumah kosong itu. Daun-daun yang bergoyang padahal tak ada angin, suara langkah berat di malam hari, dan suara lirih yang kadang terdengar dari arah bangunan tua itu. Semua hal itu menjadi pelajaran baginya, bahwa tidak semua yang tampak sunyi dan kosong benar-benar aman. Namun, Dani juga belajar sesuatu yang lebih dalam. Rasa takut bisa dikendalikan dengan doa, niat baik, dan kewaspadaan. Ia sadar bahwa pengalaman horor itu, meskipun menakutkan, mengajarinya untuk lebih menghargai keselamatan, menghormati wilayah makhluk gaib, dan tidak meremehkan hal-hal yang tidak kasat mata. Meski begitu, setiap malam Dani masih kadang memikirkan mata merah itu, bayangan tinggi yang dulu menatapnya dari jendela rumah kosong, dan bisikan serak yang bergema di telinganya. Ia tersenyum getir sambil menghela napas. "Ya Allah, terima kasih sudah selamatkan aku. Semoga pengalaman ini menjadi pengingat, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk orang lain." Dan malam itu, Dani menutup mata, berdoa panjang, dan untuk pertama kalinya merasa sedikit damai. Meski di sudut hatinya, ia tahu rumah kosong itu dan penunggu gaibnya mungkin masih menunggu seseorang yang nekat mendekat, siap menghadirkan rasa takut yang sama seperti yang pernah menimpanya. Cerita ini bukan sekadar kisah horor, tapi pengingat nyata dari pengalaman seorang tukang ojek yang berani menghadapi makhluk gaib di malam sunyi. Sebuah pengalaman yang tetap menghantui pikiran, tapi juga mengajarkan kewaspadaan dan keberanian. Dan sampai sekarang, Dani masih ingat tatapan mata merah itu. Setiap kali lewat jalan itu, bulu kuduknya langsung meremang. Jadi, buat lo yang berani nge-explore rumah kosong,
atau jalan sepi di malam hari, pikir-pikir dulu deh. Kadang ada hal-hal yang emang lebih baik nggak diganggu. Kalau lo ngerasa cerita ini serem, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman horor lo sendiri di bawah. Siapa tahu lo juga punya cerita yang bikin bulu kuduk merinding.